Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung rekan Keija 7 dan kali ini kita akan membahas mengenai tingkatkan produktivitas hewan secara genetik ala startup ya Keija. Ya, dan sudah bergabung bersama dengan kami yaitu Bapak Fahrudin, Dedi Fahrudin Kurniawan selaku co-founder dan co-CEO Musa Genetics. Pak Dedi, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih. Selamat sore. Selamat pagi ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Dedi, Musa Genetics ini mungkin pengen kenalan dulu gitu ya. Ini adalah perusahaan rintisan di bidang rekayasa genetik untuk hewan ternak, betul ya? Untuk hewan ternak, khususnya sapi. Oke, baik. Nah ini kalau bicara mengenai peternakan nasional, seberapa familiarkah rekayasa genetik dan seberapa common ini kemudian menjadi sebuah praktek yang dipraktekkan dalam sehari-hari atau operasional sehari-hari peternakan nasional? Secara umum memang di Indonesia belum terlalu familiar dengan rekayasa genetik. Tapi sebetulnya yang coba digagas oleh Musa Genetics ini adalah dalam rangka untuk seleksi genetik untuk mendapatkan potensi yang terbaik. Oke, baik. Kalau melihat ini Pak Dedi view-nya bagus sekali ya Pak. Kebetulan saya sedang ada di New Zealand. Saya kebetulan sedang ada di Selandia Baru, di New Zealand. Oh, Selandia Baru. Makanya tadi kemudian Pak Dedi mengucapkan selamat sore begitu ya, karena sekarang sudah sore hari di New Zealand ya. Ya, sekarang jam 3 sore di sini. Oke. Tadi kalau melihat view-nya saya semakin tertarik Pak Dedi. Kalau kita bicara terkait dengan rekayasa genetik, sebetulnya manfaatnya secara dalam skala besar apa Pak? Jadi begini, yang bukan rekayasa genetik dalam arti kita mengaduk-aduk genetik, tidak ya. Tapi yang coba digagas oleh PT Musa ini adalah dalam rangka untuk melakukan seleksi genetik berdasarkan teknologi genomik untuk mendapatkan potensi yang terbaik, yang paling unggul untuk bisa kemudian dikembangkan di Indonesia untuk sapi-sapi kita. Karena saat ini memang kita Baik. Pak Dedi. Baik, nampaknya ini punya standarisasi genetik yang pas. Ya. Oke, baik. Tadi agak terputus-putus, Ya, halo. Pak Dedi, Gimana? boleh diulang sedikit? Ya, jadi memang di Indonesia belum terlalu familiar. Jadi yang digagas oleh Musa Genetics ini adalah melakukan seleksi genetik berdasarkan teknologi genomik yang kami miliki untuk mendapatkan potensi genetik yang paling unggul terhadap sapi-sapi lokal kita di Indonesia untuk dikembangkan secara meluas di Indonesia. Oke, Baik. secara inklusivitas seleksi genetik untuk peternakan nasional di Indonesia seperti apa sih? Seberapa mudah ini kemudian untuk diakses, Pak Dedi? Ya, jadi memang kita di Indonesia belum banyak melakukan rekayasa genetik. Tetapi yang coba dilakukan oleh PT Musa Genetics ini adalah untuk melakukan tes terhadap DNA. Ya, jadi kita melakukan uji DNA untuk mengetahui genetik gen-gen unggul pada sapi-sapi lokal kita di Indonesia. Untuk kemudian kita seleksi berdasarkan itu. Nah, hasil seleksi itulah yang akan kita kembangkan untuk bisa kita terapkan di seluruh peternakan level apapun. Baik itu level peternakan rakyat, menengah maupun level yang besar. Oke. Ini sebetulnya sudah umum dilakukan di banyak negara. Baik, artinya memang ini memperluas seleksi, akses seleksi genetik dari yang kemudian tadinya adalah peternakan yang modern gitu ya, skalanya adalah korporasi, tapi ini juga ke teman-teman peternak tradisional begitu ya? Ya, jadi pada dasarnya kan ketika peternak itu beternak mereka butuh jaminan. Nah, jaminan inilah yang akan membuat menjadi peternakan itu menjadi menarik untuk bisa menjadi bisnis. Salah satu jaminan yang akan ditawarkan oleh Musa Genetics adalah jaminan untuk mengetahui potensinya, potensi realnya, karena potensi-potensi realnya ini belum banyak diketahui di Indonesia dan ini yang digagas oleh Musa Genetics untuk melakukan pemetaan terhadap gen-gen unggul untuk kemudian diterapkan di seluruh peternakan masyarakat kita. Baik, kemudian ini memproyeksikan bahwa akan ada bibit-bibit unggul yang bisa didapat dan potensinya seperti apa ke depannya, begitu ya Pak Dedi?
Ya, jadi selama ini kita di Indonesia melakukan seleksi genetik itu butuh waktu lama sekali, paling cepat 7 tahun. Nah, teknologi yang dimiliki oleh Mosa Genetics adalah teknologi yang jauh lebih cepat. Prosesnya butuh waktu tidak lebih dari sekitar 1 bulan saja, tetapi bisa langsung mengetahui potensinya secara akurat. Baik, menarik sekali. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap bersama kami di Create Up. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Create Up dan kita masih tersambung dengan Bapak Deddy Fahrudin Kurniawan, co-founder and co-CEO Musa Genetics langsung dari Selandia Baru. Oke, nampaknya di sana sedang berbagi knowledge ya. Saya pikir tadi Pak Deddy lagi belajar ataupun riset di sana, tapi ternyata berbagi knowledge. Artinya memang ada pengetahuan-pengetahuan yang memang dibawa ke sana begitu ya Pak Deddy ya? Ya, kurang lebih begitu. Oke, Pak Deddy bicara mengenai konteksnya adalah peternak sapi lokal begitu. Ini kan berarti seleksi genetik dari Musa Genetics sendiri ini kan memang sudah banyak diterapkan di peternakan lokal gitu ya. Nah itu sistem kerjasamanya tuh seperti apa? Ya, jadi kami meng-create satu sistem dengan cara melakukan pengujian-pengujian terhadap DNA sapi-sapi yang ada di Indonesia. Kemudian kami melakukan mapping, pemetaan terhadap gen-gen unggul pada sapi-sapi itu. Kemudian kami melakukan pendampingan terhadap peternak, karena ujung-ujungnya begitu kita mengetahui potensi genetiknya, kita akan bisa melakukan efisiensi. Nah, efisiensi inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan sebuah peternakan. Nah, ketika kita sudah mengetahui potensi DNA-nya, kita sudah mengetahui potensi genetiknya dengan pasti, dengan akurasi yang tinggi, maka efisiensi akan tercapai. Nah, itulah yang dibutuhkan para peternak kita saat ini, dengan akurasi yang tinggi. Oke, sejak salah 2 tahun terakhir ya Pak Deddy, bagaimana Musa kemudian mulai digaungkan, sejauh ini penerimaannya seperti apa? Kerjasama yang sudah terjalin bagaimana Pak di dalam negeri? Ya, saat ini sangat bagus. Jadi ternyata memang semua peternak-peternak yang coba kami ajak diskusi tentang masalah genomik, tentang masalah genetik, semuanya memiliki penerimaan yang sangat bagus dan sangat excited. Tapi kemudian memang salah satu kendalanya adalah jangkauan. Ya, jangkauannya fasilitas kita belum sampai ke seluruh pelosok, tetapi kita memang sudah memiliki fasilitas-fasilitas tambahan untuk sampai pada peternak itu. Semuanya sangat excited, semuanya sangat bersemangat. Baik, tapi secara value sendiri yang dirasakan oleh peternak sendiri nanti kemudian sapinya akan lebih sehat dan juga berkualitas, kurang lebih seperti itu ya Pak Deddy ya? Ya. Oke, ya, Baik, beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan pendanaan. Selamat atas pendanaan yang didapatkan. Sejauh ini pendanaannya digunakan untuk apa saja Pak Deddy? Ya, paling tidak pendanaan itu kami gunakan untuk 3 hal. Yang pertama untuk membangun lab genetik pasti ya, untuk membangun laboratorium genomik. Yang pertama. Yang kedua, kami melakukan pemetaan genetik dan kami melakukan banyak edukasi kepada peternak-peternak, banyak seminar, banyak training, banyak sosialisasi, termasuk pendampingan secara langsung pada peternak setelah mereka mengetahui potensi genetik mereka. Yang kami dapatkan memang berkorelasi positif antara hasil dari uji lab DNA yang kami miliki, uji genomik yang kami miliki dengan performance berbanding lurus dan efeknya langsung. Jadi begitu peternak menerima potensi A, kemudian dia langsung bisa menerapkan manajemen A, hasilnya akan A. Begitu, itu yang kami dapatkan saat ini. Baik, Pak Deddy Jadi efeknya langsung cepat. Ya, Pak Deddy secara singkat mungkin apa target Musa ke depan? Oke, targetnya kami ingin berusaha untuk memperluas jangkauan untuk pengujian tes genomik ini terhadap seluruh sapi di Indonesia, untuk mengetahui genetik unggulnya, untuk membantu peternak melakukan pemetaan potensi genetik mereka, untuk kemudian supaya peternak-peternak ini betul-betul mencapai performa yang tinggi dengan efisiensi yang sangat bagus, dengan hasil yang akurat. Dan hasilnya tidak perlu menunggu sampai bertahun-tahun. Langsung saat itu juga, dan generasi yang berikutnya langsung bisa kita dapatkan efisiensi. Kualitasnya akan baik, kemudian juga secara produktivitas juga mungkin kurang lebih akan meningkat, sehingga kedepannya kita akan swasembada daging ya Pak ya? Amin ya Pak? Amin. Tidak hanya swasembada daging, tapi harapannya ya tidak hanya swasembada daging, tapi harapannya juga swasembada susu. Karena ini berlaku untuk bukan hanya sapi potong, tapi juga untuk sapi perah. Baik, ya Pak Deddy terima kasih sudah bergabung bersama kami dari New Zealand. Sukses selalu dilancarkan aktivitasnya di sana ya Pak ya. Salam sehat Pak Deddy.
Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Seru ya, artinya ya. memang ada banyak Asli. potensi yang bisa dimaksimalkan ketika kita kemudian dapat melakukan seleksi genetik kepada hewan ternak. Kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG berada di zona hijau melanjutkan penguatannya dari pembukaan sesi 1 tadi menguat 1,36%, berada di level 6.732,873. Ya, top gainers sejauh ini ada PCAR, kemudian juga ada Meta, ada TKIM, dan Film. Sementara itu top loser sejauh ini ada Diva, TFAS, DOH, kemudian ada Lopi. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kisya 7. Sampai jumpa.